Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fadia Indah Putri. Nomor induk mahasiswa 19081070801. Saya dari kelas PGMI semester 4B. Saya dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran tarikh di MI dengan judul Pengembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Materi yang saya akan bahas kali ini adalah kemunduran dinasti Abbasiyah dan khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Materi pertama yang saya akan bahas adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. Bagaimana sih terjadinya kemunduran dinasti Abbasiyah? Sebelum kita mengetahui bagaimana sejarah kemunduran dinasti Abbasiyah, kita harus mengetahui bahwa pemerintahan Abbasiyah ini pada saat itu dibagi menjadi 3 periode besar. Periode pertama itu sekitar tahun 132 sampai 233 Hijriah. Kemudian periode kedua sekitar tahun 233 sampai 590 Hijriah. Dan periode ketiga sekitar tahun 590 sampai 656 Hijriah. Kemudian masa kemunduran dinasti Abbasiyah ini terjadi pada periode kedua, yakni tahun 233 sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan dinasti Abbasiyah dan nama besar dinasti Abbasiyah hanya tinggal nama. Dan secara politis, kekuasaan dinasti Abbasiyah berada pada tangan orang-orang yang berbeda. Sehingga pada saat itu terjadi banyak perpecahan yang terjadi pada masa politis dinasti Abbasiyah. Kemudian pada periode ketiga, sekitar tahun 590 sampai 656 Hijriah, kerajaan dinasti Abbasiyah menjadi lemah karena terjadinya diintegrasi pada dinasti Abbasiyah, di mana di beberapa wilayah mengumumkan pemerintahan dan sistem pemerintahan berdiri sendiri. Nah, dengan berdirinya sendiri ini banyak terjadinya perpecahan. Seperti contohnya ada pemerintahan dengan gelar Syah dan juga Atbaq. Akibat perpecahan tersebut, banyak tokoh-tokoh atau ahli sejarah atau cendekiawan yang memberikan pendapat mereka mengenai kemunduran dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh yang mengungkapkan teori-teori mengenai kemunduran dinasti Abbasiyah adalah William Montgomery Watts dan Badri Yatim. Menurut Watts, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Salah satunya adalah karena luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang terdiri dari negara Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Sementara komunikasi pusat dengan daerah itu sulit dilakukan, sehingga tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Sedangkan menurut Yatim, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, Khalifah Bani Abbas yang masih bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan ini dilatar belakangi karena ada kecocokan golongan senasib antara Khalifah Abbasiyah dengan orang-orang Persia pada masa dinasti Bani Umayyah, sehingga mereka masih menjalin hubungan sampai dinasti Abbasiyah ini menjabat. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah itu merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara ini menurun secara drastis. Kemudian yang ketiga, fanatisme keagamaan. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, konflik keagamaan menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan seperti adanya golongan Mu'tazilah, Syiah, Ahli Sunnah, dan kelompok-kelompok lain yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah ini mengalami kesulitan untuk mempersatukan faham-faham Islam. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Kemudian menurut Yatim, faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah yang pertama, terjadinya
karena perang salib yang terjadi menjadi beberapa gelombang sehingga menyebabkan konsentrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah terpecah-pecah sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan pada dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, karena adanya serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan kekuatan Islam pada saat itu menjadi lemah. Materi kedua yang saya akan bahas adalah mengenai khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah ini pada dasarnya mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Safahiben, Muhammad ibnu Ali, ibnu Abdullah ibnu Abbas. Kemudian selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad al-Safah. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, Musa al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Mustarlin, dan Al-Mu'taz. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Al-Rodi, Al-Muttaqi, Al-Mustakfi, Al-Muti, Al-Ta'i, dan Al-Qadir. Nah, selanjutnya dinasti Abbasiyah juga dipimpin oleh Al-Qa'li, Al-Muqtadi, Al-Mustazhir, Al-Mustashrid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, An-Nasir, Al-Zahir, Al-Mustansir, dan terakhir Al-Musta'sim. Nah, bisa dilihat di sebelah sini urutan-urutan khalifah yang memimpin dan tahunnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.